Assalamualaikum Besti. Siapa nih yang suka roti? Duh, roti itu emang gak pernah salah ya Besti. Dari zaman sebelum Masehi, roti selalu di hati. So, yang suka makan roti, mari kumpul di sini. Roti manis, roti bakar, roti tawar, sedap semua. Tapi apakah kamu udah yakin roti yang kamu konsumsi setiap hari itu sehat? Duh, jadi galau kan ya? Ngomongin soal roti nih Besti, siapa sangka makanan yang identik dengan menunya orang bule ini ternyata cukup dekat dengan sejarah Islam loh. Dalam dunia Islam, roti cukup memiliki tempat yang spesial. Konon, katanya roti menjadi salah satu makanan kegemaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah. Ya, banyak sekali hadis yang meriwayatkan tentang Rasulullah menyukai roti ya. Dan juga menyebutkan roti sebagai makanan penduduk surga atau mungkin penduduk dunia nanti penduduk surga. Dalam itu disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dalam riwayat hadis yang lain juga pernah disebutkan Rasulullah itu mengkonsumsi roti yang dicampurkan dengan cuka ya. Dan ada juga riwayat yang lain Nabi menyebutkan atau mungkin disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu memakan roti dengan kuah kari atau dikenal sebagai sarit. Jadi memang hadis atau mungkin penjelasan Rasulullah SAW tentang roti ini sangat banyak dan salah satu kegemaran Rasulullah adalah roti gandum. Bahan dasar roti gandum yang menjadi kegemaran Rasulullah di masanya bisa jadi berbeda kualitas dengan ketersediaan gandum di masa kini. Kalau dulu pakainya gandum utuh yang kaya serat, roti zaman now lebih banyak menggunakan tepung terigu yang telah melalui banyak pemrosesan. Memang roti gandum yang ada di zaman dulu sama sekarang mungkin berbeda dari sisi kandungan nutrisi dan itu sudah diteliti juga oleh para ilmuwan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, rekayasa teknologi juga sangat mempengaruhi atau mungkin menyebabkan masalah pada pangan yang diolah, sehingga kalau kita bicara tentang gandumnya Rasulullah katakanlah saat itu ya tentunya tidak akan sama dengan gandum yang ada pada saat ini. Adonan dasar roti umumnya terbuat dari tepung terigu, telur, ragi, mentega, dan susu. Besti mungkin gak menyadari kalau roti yang sangat akrab kita konsumsi merupakan salah satu produk hasil fermentasi. Salah satu fungsi utamanya sih agar roti jadi mengembang. Proses pengembangan adonan ini juga dapat terbantu dengan adanya kandungan gluten pada bahan roti. Bahan dengan kandungan gluten meskipun lumrah dan relatif aman dipakai dalam olahan industri makanan juga punya efek samping bagi kesehatan. Gluten merupakan peptide atau sejenis protein yang dapat menurunkan kekebalan tubuh. Dampak yang cukup sering terjadi adalah obesitas, kelelahan kronis, dan gangguan pencernaan. Sekarang pertanyaannya, untuk menggantikan tepung terigu dengan kandungan gluten, adakah bahan lain yang dapat kita pakai? Ada 3 tepung yang biasa kita gunakan atau bisa kita gunakan. Yang pertama, ini tepung sorghum ya, tepung sorghum. Kemudian kita bisa juga menggunakan tepung mokaf ya, tepung mokaf. Ya, tepung mokaf seperti ini. Kemudian tepung beras ya, tepung beras. Jadi 3 bahan. Dan ini semuanya bahannya non gluten. Jadi bisa Bapak Ibu atau mungkin ibu-ibu khususnya bisa olah ini dengan nanti bisa menggunakan konsep fermentasi sehingga nanti tepung tadi bisa berubah menjadi roti. Besti, sorghum adalah tanaman sejenis rumput-rumputan yang masih satu keluarga dengan padi, jagung, dan gandum. Di Indonesia, tepung sorghum yang tinggi akan kandungan karbohidrat mungkin belum umum. Sebagai ganti untuk bahan roti sehat dan non-gluten, bisa juga kok dengan tepung beras atau tepung mokaf yang terbuat dari singkong. Jangan lupa, bahan membuat roti bukan hanya tepung. Kalau tepungnya udah sehat, komposisi bahan lainnya juga harus mengikuti. Gunakanlah garam mineral non-refinasi, telur herbal yang bebas dari suntikan hormon dan residu, serta starter bakteri yang sehat untuk roti. Ini salah satu roti yang dulu pernah saya cium aroma roti seperti ini yang agak-agak asam ya, kita sebut dengan sourdough ya, atau mungkin adonan asam namanya. Nah, roti seperti ini juga roti yang sebenarnya ramah buat lambung dan bahkan bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang punya penyakit-penyakit cukup berat ya, atau mungkin juga seperti ini ya. Ini sourdough yang bucket ya namanya kalau seingat saya.
Nah, ini juga menggunakan 3 bahan tadi dan tentunya bahan-bahan alami yang lain ya. Besti, begitu banyak jenis roti di pasaran. Gak semuanya memiliki nutrisi unggulan dan baik untuk kesehatan. Masalahnya, roti yang banyak beredar saat ini sangat minim nutrisi dan sehat. Bagaimana cara kita mendapatkan asupan yang baik dari roti? Nah, salah satu yang saat ini banyak disampaikan oleh para ilmuwan ya, atau mungkin ahli nutrisi adalah dengan menggunakan lemak yang berasal dari lemak sapi ya. Tapi sapinya lah sapi yang sehat tentunya ya. Salah satunya lemak yang kita kenal sebagai ghee ya, ghee seperti ini. Apa maksud kita menggunakan lemak hewan yang sehat seperti ini? Karena ketika karbohidrat ketemu dengan lemak itu akan, atau ya kalau boleh dibilang tuh kombinasi yang bagus ya, dan tidak akan menyebabkan gula darah itu melonjak tiba-tiba ya, seperti itu. Nah, kita balik dulu. Besti, ghee adalah mentega dari lemak hewani yang dimurnikan. Berasal dari kawasan timur laut anak benua India, ghee diproduksi secara luas di India, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Timur. Meskipun kita menggunakan tepung non gluten ya, tapi seandainya gula pasirnya kita masih tetap gunakan ya sama juga bohong. Ya seperti itu. Ini sudah mulai agak matang ini. Saya matikan saja dan saya angkat ke, wah, asapnya banyak sekali nih. Ngebul tuh Pak Dokter, wangi aroma asapnya pasti menggoda banget tuh. Oh ya, beberapa orang menggemari roti karena teksturnya yang empuk dengan aneka rasa isian di dalamnya. Mulai sekarang pilih roti dan isiannya yang sehat-sehat aja deh. Ya, jadi saya akan menggunakan selai nutrisi. Yang selai ini kenapa saya sebut dengan nutrisi? Karena memang khas, kalau boleh dibilang ini selai yang padat sekali dengan nutrisi. Isi dari selai ini apa? Ada madu, ada royal jelly, ada bee pollen. Jadi Masya Allah ya, ini bisa menjadi, atau mungkin roti ini akan juga menjadi pangan yang lebih sehat lagi ketika kita oleskan dengan selai nutrisi ini. Karena nggak ada itunya, saya pakai sendok garpu aja. Dan sajian seperti ini pun sebenarnya bisa kita katakanlah konsumsi ya di bulan Ramadan, karena ini merupakan salah satu pangan yang sehat ya, pangan fungsional mungkin kalau boleh saya katakan, karena kandungannya yang sangat atau mungkin berlimpah ya zat-zat gizi penting yang ada pada produk roti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa beralih ya, naik kelas kalau mungkin bahasa saya, ke roti yang lebih sehat, roti yang tetap lezat ya, dan bisa bermanfaat lebih untuk kesehatan kita. Masya Allah.